Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa ba'du. Sebelum kita lanjut di surat Al-Lahab, sedikit saya mengingatkan pentingnya kita belajar tafsir Al-Quran. Sebagaimana kita semua sudah paham bahwa Al-Quran itu merupakan cahaya atau nur, dan juga merupakan hidayah, satu-satunya yang bisa mengantarkan kepada ketakwaan. Dan takwa merupakan satu-satunya bekal yang menyelamatkan setiap kita nanti ketika di hari akhir. Maka pendorong utama kita belajar Al-Quran adalah dalam rangka untuk menghadapi hari akhir, agar kita menghadap Allah Subhanahu wa taala nanti di hari akhir dalam keadaan selamat, terhindar dari beban-beban dosa dan kesalahan yang harus dibalas di sana. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan di surat Al-Isra ini, ayat 45, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa idza qara'tal qur'ana, apabila engkau membaca Al-Qur'an, ja'alna, kami jadikan, bainaka wa bainal ladzina la yu'minuna bil akhirati hijaban mastura, kami jadikan antara engkau di sini berarti Nabi Muhammad, wa bainal ladzina la yu'minuna bil akhirati, dengan orang-orang yang tidak beriman dengan akhirat. Bedanya orang yang sama-sama belajar Al-Quran, sama-sama belajar tafsir, maka di sana ada orang-orang yang belajar tafsir, belajar Al-Quran itu pendorongnya salah. Maka di sini diterangkan oleh Allah, pendorong utama orang belajar Al-Quran itu dalam rangka hari akhir. Ada orang-orang yang tidak beriman kepada hari akhir, belajar tafsir itu ada. Dikatakan di sini oleh Allah Subhanahu wa taala, kami jadikan orang yang tidak beriman pada hari akhir ketika engkau membaca Al-Quran pada mereka itu hijaban. Hijab itu menjadi bahasa kita, yaitu apa? Ya hijab, penghalang. Masturon itu artinya tutup. Nah, waj'alna ala qulubihim akinnatan, kami jadikan hati mereka itu akinnah, atau di hati mereka itu ada akinnah. Ayyafqahuhu, akinnah juga artinya tutup, hampir sama dengan ini hijab. Ayyafqahuhu, untuk memahami. Di sini disebut faqih. Faqih kalau bahasa kita itu mungkin belum punya bahasa Indonesia. Kita paling pinjam bahasa faham. Padahal faham itu sendiri merupakan bahasa Arab, dari kata fahima, artinya faham. Kenapa di sini faqih? Faqih itu mengamalkan, faham dan mengamalkan. Artinya faqih ini buah dari pemahaman. Buah dari faham itu faqih. Artinya dikatakan faqih ketika pemahaman itu diamalkan, diaplikasikan. Sehingga Rasul mengatakan, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin.
Kalau Allah menghendaki orang itu baik, Allah berikan dia kefahaman. Dikatakan oleh Rasul faqih. Bukan hanya sekedar qori, bukan hanya sekedar membaca dari Al-Quran. Namanya qori, kalau pembaca itu qori. Memahami, faham. Tapi lebih tinggi dari situ artinya faqih. Nah, faqih itu orang-orang yang sudah faham kemudian mengamalkan. Bisa jadi orang yang membaca tafsir tadi mendengarkan dengan serius, belajar dengan seksama, tapi karena niatnya salah, tidak beriman, dihalangi oleh Allah SWT hatinya untuk bisa memahami. Ini juga dalil bahwa memahami sesuatu itu bukan dengan otak. Tapi di sini oleh Allah dikatakan di mana? Di hati. Jadi memahami sesuatu itu di hati, bukan di otak. Otak itu hanya alat untuk menangkap, semacam sekretaris. Tapi untuk mengolahnya, untuk memutuskan, memahami itu di hati. Mana dalilnya? Ini ayat. Wa ja'alna ala qulubihim akinnatan ayyafqahu. Kami jadikan di hati mereka penutup untuk memahami. Wa fi adanihim waqra. Di telinga-telinga mereka ada waqra. Waqra diartikan bahasa kita mungkin tuli. Tapi dipanggil bisa itu. Nah, nanti kita lihat tafsirnya. Wa idza dzakarta rabbaka, kalau engkau sebut Rabbmu, disebutkan Allah fil Quran, di dalam Al-Quran, wahdahu saja, wallau ala adbarihim nufura, mereka berpaling ke belakang, lari. Sini kita lihat sedikit dari tafsirnya. Yahbaru ta'ala uqubati lil mukadzibina bil haq. Ini balasan. Allah mengabarkan tentang balasan, akibat orang yang kurang perhatiannya terhadap kebenaran, terhadap Al-Quran. Nah, alladzina radduhu wa a'radu, orang-orang yang menolak dan berpaling dari Al-Quran. Annahu yahulu bainahum wa bainal iman, maka akan terhalang dia dengan keimanannya. Sudah ngaji, sudah belajar, sudah paham, tapi enggak iman-iman. Karena iman itu tafsirnya, al-iman itu i'tiqadun bil qalbi wa qaulun bil lisan wa amalun bil arkan. Itu iman. Diyakini dengan hati, diucapkan dengan lisan, dan diamalkan dengan perbuatan. Kalau hanya keyakinan tapi tidak diamalkan, itu tidak masuk ke dalam definisi iman. Makanya ya iblis itu tidak dikatakan beriman, padahal dia percaya adanya Allah. Demikian juga orang sekedar tahu tapi tidak mengamalkan, itu juga tidak kemudian orang itu dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau itu terpuji, maka Allah akan memuji orang-orang Yahudi. Karena orang Yahudi itu orangnya berilmu, tapi karena tidak beriman, tidak beramal, maka tidak dikatakan dia beriman. Nah, maka di sini kalau orang sekedar tahu, sekedar mengerti agama Allah, tafsir, kemudian tidak diamalkan, tidak diaplikasikan, masih dikatakan oleh Allah yahulu, terhalang. Belum mengangkat dia dari kerendahan, dari kehinaan, dari ancaman bahaya, kesesatan. Di sini Allah terangkan tentang sifat mereka ini, orang yang tidak beriman. Wa idza qara'tal Qur'an, apabila engkau membaca Al-Qur'an, alladzi fihi al-wa'du wat tadhkir, yang di dalam Al-Qur'an itu isinya adalah nasihat dan peringatan. Wal huda, Al-Qur'an itu isinya petunjuk. Wal iman, isinya iman. Wal khairu, isinya kebaikan. Wal ilmu al-katsir, ilmu yang banyak. Ja'alna bainaka wa bainal ladzina la yu'minuna bil akhirati hijaban mastura.
Kami jadikan antara dia dan orang-orang yang tidak beriman itu hijab yang menutupi, penghalang yang menutupi. Yasturuhum an fahmihi, hakikatan, terhalang atau tertutup untuk memahami secara benar. Wa anit tahakkuki bihaqaiqihi, dan untuk bisa menerapkan dengan sebenarnya. Wal inqiyad, terhalang untuk bisa melaksanakan. Lima yad'u ilaihi minal khair, tidak bisa melaksanakan apa yang diserukan di dalam Al-Quran itu. Berupa apa? Kebaikan-kebaikan. Tidak bisa mengambil manfaat. Maka kembali lagi, ketika kita diberi rizki oleh Allah SWT, kemampuan hadir di majelis ilmu seperti ini, jangan berhenti di sekedar paham, tapi harus berniat, bertekad untuk apa? Bisa mengaplikasikan, mengamalkan. Karena itu maksud dan tujuan. Bukan berhenti di paham saja. Kalau paham belum mengangkat orangnya dari kehinaan dan kerendahan, sebagaimana firman-Nya, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat orang yang beriman beberapa derajat dengan ilmu. Waja'alna ala qulubihim akinnah, kami jadikan di hati-hati mereka itu akinnah, ai aghtiyatun wa aghyatun. Aghtiyah ini tutup. Tutup kayak gelas ditutup. La yafqahuna ma'aha al-Qur'an, dia tidak bisa memahami Al-Quran. Bal yasma'unahu sima'an, bahkan dia hanya mendengar dengan pendengaran taqumu bihi alaihimul hujjah, dengan pendengaran dalam rangka untuk menegakkan hujjah. Menegakkan hujjah itu maksudnya ketika menghadap Allah SWT, dia sudah tidak ada alasan kenapa kamu tidak beramal. Saya tidak paham. Loh, dulu kan sudah dengar, kan sudah hadir di majelis ilmu. Itu yang dimaksud dengan sima'an taqumu bihi alaihimul hujjah. Maka Al-Quran ini kalau tidak membawa manfaat pada diri kita, itu bisa menjadi apa? Bumerang. Paham ya? Al-Quran itu ketika kita tidak amalan, kalau kita amalkan maka dia akan mengangkat dan menyelamatkan diri kita, akan menjadi cahaya, akan menjadi penerang hidup, menjadi hidayah. Tapi kalau tidak, yang ayat-ayat yang setelah kita pahami itu menjadi apa? Hujjah namanya. Kalau kita artikan ini mungkin bumerang. Mestinya jadi minnah. Lawannya hujjah itu minnah. Minnah itu semakin mendekatkan diri kepada Allah, berbuah, bermanfaat. Apa buahnya dan apa manfaatnya? Orangnya makin dekat kepada Allah, orangnya makin jauh dari kesalahan dan kemaksiatan. Itu buahnya. Itu yang disebut dengan apa? Ilmu yang bermanfaat. Makanya Rasul mengajarkan agar kita minta kepada Allah itu apa? Ilmu yang bermanfaat. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an, dan berlindung dari apa? Ilmu yang tidak bermanfaat. Wa a'udzubika min ilmin la tanfa. Wa fi adanihim waqra, di telinga mereka dijadikan oleh Allah, di telinga mereka waqra, ai somaman. Somam itu tuli, ansimaihi. Wa idza dzakarta rabbaka fil Qur'an, kalau engkau ajak mereka kalau engkau sebutkan tentang Rabbmu di dalam Al-Qur'an, da'iyan li tauhidihi, kamu seru mereka untuk mentauhidkan Allah, nahyan anisyirki bihi, kamu larang dia berbuat syirik, wallau, dia berpaling, ala adbarihim, ke belakang, nufuron, lari. Kenapa lari? Min siddati budihim lahu,
karena kerasnya kebenciannya kepada tauhid. Nah, yang lalu sudah dibahas bahwa tujuan kita dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mentauhidkan Allah. Tapi tabiat manusia itu memang condongnya kepada kesyirikan. Wa mahabbatuhum lima hum alaihi minal batil, dan yang menyebabkan mereka lari karena mereka sangat senang kepada kebiasaan mereka berupa kebatilan. Dan ini musibah ketika orang itu mencintai kebatilan. Nah, kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, wa idza dzukirallahu wahdahu is ma'azzat qulubul ladzina la yu'minuna bil akhirati wa idza dzukiral ladzina min dunihi idzahum yastabsirun. Apabila disebutkan Allah saja, tauhid saja, mereka membenci, hati mereka membenci orang-orang yang tidak beriman kepada hari akhir. Tetapi kalau mereka disebutkan Tuhan-Tuhan mereka, sesembahan-sesembahan mereka, hum yastabshirun, mereka gembira. Nah, mengingatkan ayat ini, niat kita, tujuan kita jangan hanya berhenti di faham, tapi juga harus faham, karena itu ciri dari orang yang dikehendaki baik, orang yang ditakdirkan baik itu harus paham. Kalau tidak paham, bahaya. Rasulullah mengatakan, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Orang yang dikehendaki baik oleh Allah akan diberi kefahaman dalam agama. Nah, maka kalau orang itu mau mempelajari agamanya, mau hadir di majelis ilmu untuk mempelajari agamanya, itu sudah dapat satu ciri, satu tanda orang itu dikehendaki baik. Nah, tapi kalau orang sudah tidak mau hadir di majelis ilmu, tidak mau belajar agamanya, itu tanda orang itu tidak dikehendaki baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari hadis tadi. Nah, kita kembali ke Juz Amma ya, surat Al-Lahab. Yang lalu sudah diterangkan bahwa ayat ini ma'agna anhu maluhu, tidak ada gunanya bagi Abu Lahab hartanya. Ya. Yakni minallahi syai'an, tidak ada gunanya di sisi Allah itu harta. Nah, qaluhu wa ma kasab, demikian juga apa yang mereka upayakan. Qila al makna di antara makna di antara makna kasab wa ma kasab. Nah, wa ma kasaba minal waladi. Di antara maknanya kasab di sini adalah anak. Ka'annahu qala, seakan-akan ayatnya berbunyi ma'agna anhu maluhu wa waladuhu. Seakan-akan bunyi ayatnya itu begini, tidak berguna bagi Abu Lahab itu harta dan hartanya dan anak-anaknya. Kaqauli Nuhin, seperti ucapan Nuh tentang kaumnya, wattaba'u, kaumku itu ya Allah mengikuti malam yazidhu, sesuatu yang tidak menambah dia, maluhu wa waladuhu, harta dan anak-anaknya itu tidak menambah, illa khosara, kecuali hanya menambah kerugian. Faja'alu qauluhu wa ma kasab, sehingga di sini bisa diartikan wa ma kasab, yakni bidzalika al-walad, yakni maksudnya tidak berguna bagi Abu Lahab harta dan apa yang diusahakan, yaitu anak. Wa ayyadu hadzal qaul, ini dikuatkan pendapat ini biqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna atyaba ma akaltum min kasbikum, sesungguhnya paling baiknya apa yang kalian makan
adalah hasil jerih payah kalian. Nah, hasil kerja keringat kayak gitu. Wa inna auladakum, sesungguhnya anak-anak kalian, min kasbikum, termasuk hasil jerih payah kalian. Ini menguatkan pendapat di atas bahwa ma'agna anhu maluhu wa ma kasab termasuk apa? Anak. Itu di antara tafsir bahwa wa ma kasab di sini maknanya anak. Harta dan anak-anak itu tidak berguna. Wasawabu, yang benar, annal ayata a'am min hadza, bahwa ayat di atas itu umum, lebih umum daripada itu tadi, lebih umum daripada harta dan anak saja. Kalau tadi kan cuma dibawa makasab, maluhu wa makasab itu harta dan anak. Tapi yang sahih, yang benar, maknanya lebih umum daripada sekedar harta dan anak. Wa annal ayata, bahwa ayat tadi ma'agna anhu maluhu wa ma kasab tasmulu al-aulad, meliputi anak. Wa tasmulul mal, demikian juga mencakup harta, al-muktasabu, yang di hasil jerih payahnya. Alladzi laisa fi yadihi al-an, yang tidak ada di hadapannya sekarang, harta-harta hasil kerjanya. Wa tasmulu ma kasabahu min syarafin, demikian juga termasuk hasil kerjanya dari syaraf. Syaraf itu kemuliaan atau jabatan atau posisi, itu mungkin yang pas maknanya syaraf. Wajah itu jabatan. Nah, dia orang darah biru misalnya kalau kasta itu ya. Atau kalau pangkat apa yang tertinggi? Jenderal. Nah, pangkatnya jenderal. Nah, menghadapi mungkar nakir misalnya. Kalau kasta mungkin tadi merasa karena darahnya biru bisa menyelamatkan dirinya. Kullu ma kasabahu mimma yaziduhu syarafan, semua yang diupayakan sesuatu yang bisa menambah kemuliaannya. Wa izan juga pengikutnya, menambah pasukan pengikut. Fa innahu la yuni anhu syai'an, karena itu tidak ada manfaatnya. Nah, ma'agna anhu maluhu wa ma kasab, itu makna ayat ini. Ma'agna anhu maluhu wa ma kasab. Dari ini mengingatkan kita yang harus kita perbanyak untuk kita kumpulkan apa? Kalau sekedar harta, sekedar tadi itu anak, kemudian sekedar ke kasta, sekedar jabatan, nah apa akan hilang semuanya. Dikatakan oleh Allah di sini apa? Ma'agna anhu maluhu wa ma kasaba. Terus bagaimana? Dikatakan oleh Allah sayasla naron dzatalahab, akan mereka dia, kalau di sini ini sekedar contoh pelaku saja yang dibahas di ayat ini. Siapa itu? Abu Lahab. Tapi makna kandungan dari ayatnya mencakup orang-orang yang seperti dia, seperti Abu Lahab, sangat benci kepada Rasul, kepada ponakannya sendiri. Kenapa ponakannya dibawa? Karena visi yang dibawa, karena misi yang dibawa oleh dia, oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Asalnya beliau senang, bahkan dijuluki Al-Amin, yang amanah. Tapi karena mengajak mentauhidkan Allah, dimusuhi. Maka akibatnya kata Allah di sini, saya selanaron, dia akan masuk ke dalam api dzatalahab, yang memiliki nyala-nyala yang besar. As-sinu, sin di awal sini,
Fi qaulihi sayasla, di ayat sayasla, lit tanfis, namanya tanfis. Tanfis itu artinya maknanya akan dalam waktu dekat. Tapi kalau akan dalam waktu masih jauh itu namanya saufa taswif. Kalla saya lamun, tsumma kalla saya lamun. Kalla saufa ta'lamun, saufa di sana. Tapi di sini sin itu lebih dekat waktunya daripada saufa. Namanya lit tanfis. Al mufidu lit tanfisil mufidi lit tahqiqi. Yang bermakna di sini sinnya itu at-tahqiq. Tahqiq itu pasti. Nah, pasti mereka akan masuk ke dalam api. Ini vonis dari Allah Subhanahu wa taala kepada Abu Lahab atas perbuatannya. Wal kurbi, dan waktunya sebentar lagi, dekat. Yani annallaha ta'ala tawa'adahu, Allah berjanji bi annahu sayasla naron, bahwa dia Abu Lahab itu akan masuk api, dzata lahabin, yang mempunyai nyala-nyala besar. Karena lahab itu artinya nyala, api yang menyala-nyala, an qaribin, sebentar lagi. Nah, li'anna mata'ad dunya, karena kenikmatan dunia, ya, wal baqa fid dunya, dan tinggal di dunia, mahma tola, setinggi apapun lamanya, selama-lamanya tinggal di dunia, fa innal akhirata qaribatun, sesungguhnya akhirat itu sedang mendekat padanya. Makin tua orang itu makin apa? Makin lama apa makin dekat? Itu makin dekat. Setiap hari waktu-waktu kita itu dikurangi, bukan ditambah sebenarnya, ya. Dikurangi, mendekat ke akhirat. Seperti kertas yang terbakar itu. Nah, lama-lama habis. Dan cepat sekali perjalanan waktu itu, kata para ulama, lebih cepat dari gerakan awan. Nah, hatta nasi fil barzah, sampai pun orang yang sudah di alam barzah, alam kubur. Wa in marrat alaihimus sinin at-tawilu. Nah, walaupun mereka sudah melalui sekian tahun yang lama, faka'annaha sa'atan, seakan-akan dia di alam kubur itu sa'atan itu sebentar. Asalnya sa'ah itu 1 jam. Seperti firman Allah di dalam surat Al-Ahqaf ayat 35, ka'annahum, seakan-akan mereka itu yang di alam barzah itu, yauma yarawnaha ma yu'aduna, pada hari mereka melihat apa yang dijanjikan, lam yalbasu, mereka tidak tinggal di dunia itu, illa sa'atan min nahar, kecuali 1 jam saja di siang hari. Padahal itu sudah sekian ribu tahun di alam barzah. Ternyata mereka merasa di dunia itu hanya tinggal 1 jam saja, melihat lamanya di akhirat, lamanya di alam barzah. Nah, kalau sampai dia matinya su'ul khotimah, na'udzubillah, semoga Allah menakdirkan kita semua husnul khotimah. Min naharin, 1 jam di siang hari. Balagun, Rasul itu hanya menyampaikan fahal
yuhlaku illal qaumul fasikun, maka tidak hancur, tidak binasa kecuali kaum-kaum yang fasik, yaitu orang yang kurang mampu mengolah waktunya. Tapi orang beriman meyakini waktu itu sangat cepat dan umur itu sangat pendek, ilmu itu sangat banyak. Artinya walaupun sudah dihabiskan seluruh umur, itu habis misalnya 24 jam belajar ilmu agama, itu tidak akan selesai. Tidak akan selesai mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Nah, wa syai'un muqaddarun bisa'atin, dan di sini oleh Allah Subhanahu wa taala digambarkan hanya 1 jam saja min naharin, sesuatu yang diperkirakan dengan sa'ah. Kalau ayat maupun hadis ya menyebutkan sa'ah di sini, sesuatu yang ditimbang oleh Allah dengan sa'ah min naharin, dari siang, fa innahu qaribun, itu menunjukkan dekat, sebentar. Wa imra'atuhu hammalatal hatab, dan perempuannya Abu Lahab ini pembawa kayu bakar, yakni kadzalika imra'atuhu, demikian juga perempuannya Abu Lahab, ma'ahu, nasibnya bersama dengan Abu Lahab. Wahya imra'atun min asrafi Quraisyin, padahal dia itu masuk wanita Quraisy yang mulia, yang ditokohkan oleh orang Quraisy. Nah, tetapi ketokohannya lam yuni anha syarfuha syai'an, tidak berguna, kemuliaannya sama sekali tidak berguna. Likauniha syarakat zaujaha, karena dia mengikuti suaminya fil adai wal ismi, di dalam memusuhi Rasul dan di dalam perbuatan dosa. Nah, ini juga dalil tadi, ma'agna anhu maluhu, kemuliaan seseorang tidak berguna seperti istrinya ini. Wal baqa alal kufri, dan dia tetap bersikukuh di atas kekufurannya. Wa qaluhu hammalatal hatab, perkataan atau ayat hammalatal hatab, pembawa kayu bakar, quri'at bin nasbi war raf'i. Di sini boleh dibaca hammalatul hatab atau hammalatal hatab, bisa dibaca dhamma di taknya ini, dan juga bisa dibaca fathah. Amman nasba, kalau dibaca fathah nasab, fa innaha takunu halan limra'atin, maka maknanya itu hal itu keadaan. Dan istrinya Abu Lahab keadaannya membawa kayu bakar, itu memaknakannya, mengartikannya. Yani wa imra'atuhu hala kauniha hamma latal hatab, perempuannya itu keadaannya membawa kayu bakar. Kadang diartikan kayu bakar itu dosa-dosa, untuk bakar dirinya, menghadap Allah membawa gendong kayu bakar. Au takunu mansubatan ala dzam li'anna na'ta al-maktu yajuzu nasbahu ala dzam, atau bermakna celaan. Nah, ai adzam muhammalatal hatab, paling jeleknya pembawa kayu bakar. Wa amma ala qiraati raf'i, kalau dibaca hammalatu faya sifatun, maka itu menjadi sifat
dari imro'atu. Kan di sini dibaca dhammah wa mro'atuhu. Kalau sifat berarti bukan keadaan tapi bermakna sifatnya ini. Dan istrinya mengartikannya yang begitu. Kalau tadi kan mengartikannya dalam keadaan membawa kayu bakar. Kalau sekarang kalau dibaca dhammah di sini hamalatun berarti mengartikannya dan istrinya gimana? Yang membawa bahan kayu bakar. Hammalatul hatab atau hammalatul hatab, hammalah sighah mubalaghah. Hammalah itu bentuknya mubalaghah. Mubalaghah itu puncak tertinggi dari sisi makna. Karena asalnya hamilatun gitu. Asalnya hamilatun. Nah, makanya dikatakan di sini oleh Allah dibentuk oleh Allah Subhanahu wa taala dibentuk mubalaghah. Ai tahmiluhu bi kasratin, maksudnya bawanya itu banyak. Nah, banyak membawa kayu bakar. Kalau diartikan dosa, kayu bakar ini banyak dosanya itu. Wa dzukiru annaha tahmilul hatab alladzi fihi syauq. Nah, disebutkan bahwa dia ini, istrinya Abu Lahab ini, perempuannya Abu Lahab ini membawa kayu yang ada durinya. Bukan hanya sekedar kayu, bukan hanya sekedar ranting yang dibawa, tapi ranting-ranting yang ada durinya. Wa tada'ahu fi tariqin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian diletakkan ranting-ranting berduri itu di jalannya Nabi. Biasa Nabi berjalan. Kenapa ditaruh situ? Min ajli adzar Rasul sallallahu alaihi wasallam, dalam rangka untuk mengganggu atau menyakiti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sampai segitunya. Nah, membenci saja itu tidak boleh, bisa kufur ya. Nah, ini malah berbuat cari kayu. Fi jidiha hablun min masad. Al-jidu al-unuk, di lehernya. Unuk itu artinya leher ya. Di lehernya siapa ini? Perempuan tadi. Wal habl, dan habl di sini ma'rufun, habl itu tali. Wal masad al-laif, laif itu artinya ikatan. Di lehernya terikat ada tali yang mengikat. Mengikat ini loh, gendong kayunya itu loh, diikat sama tali ke lehernya gini. Yani annaha mutaqallidatun hablan, maksudnya dia mengikat kayunya itu dengan tali. Fil laifi, nah di tali, tahruju bihi ila sokhra, mengikat tali di lehernya, kemudian dia keluar menuju sokhra. Sokhra itu tanah lapang. Keluar dari rumahnya bawa tali di lehernya, litarabbitu bihil hatab, untuk mengikat tali, mengikat apa? Kayu-kayu. Alladzi ta'ti bihi litad'u fi tariqin nabi. Dia cari bawa tali dari rumahnya sengaja kan ya. Kalau bahasa kriminal kita itu terencana gitu ya. Sudah direncanakan. Bawa tali dari rumahnya keluar ke paran, kalau mungkin bahasa kita di sini paran, karena di sini nggak ada padang pasir ya. Nauzubillah min dzalik, semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari itu. Nah,
Kalau sekarang apa ada kayak gini? Bisa jadi orang orang mau belajar sunnah, mau belajar Al-Quran, hadis, ilmu yang bermanfaat, dihalangi, diletakkan penghalang-penghalang di jalannya. Nah. Wahwa isyaratun, dan ini merupakan isyarah ila danu nadratiha wa anha ahanat nafsaha, bahwa ini isyarah kepada dekatnya pandangan dia, dan bahwa dia orang yang menghinakan dirinya. Nah, sampai dibahas di sini tentang lehernya, mengikat tali di lehernya karena apa? Isyarah kepada cepatnya dan dekatnya kepada perkara yang menghinakan dirinya. Imro'atun min Quraisyin, seorang perempuan dari Quraisy, min akabiri qabaili, termasuk pembesar kabilah Quraisy, kabaili Quraisy. Nah, tahruju ila sohra, keluar ke tanah lapang, wa tada'u hadzal habla fi unukihi, dia taruh tali di lehernya, wa huwa minal laif ma'a ma fihi minal muhana, berupa tali-tali yang di dalamnya membawa kepada kehinaannya. Lakin min ajli ati Rasul, tapi dia lakukan dalam rangka menyakiti Rasul alaihi salatu wassalam. Nas'alullah al-afiyah, semoga Allah Subhanahu wa taala, ada di sini artinya kita memohon kepada Allah al-afiyah. Apa afiyah? Afiyah itu selamat dari penyakit. Seringnya diartikan penyakit hati. Nah, di sini yang menjadi penyakit hatinya Abu Lahab dan istrinya, penyakit apa itu? Dengki, ya. Penyakit dengki. Maka kalau orang itu diberi afiyah, maka Allah SWT adalah orang-orang yang memohon dia kepada Allah dihilangkan penyakit-penyakit hati. Bisa jadi makna afiyah lebih luas karena Rasul mengajarkan Allahumma inni as'aluka al-afiyah fi badani, di badanku. Nah, terus sampai fi basari walisani wasam'i. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyah fi dini wa dunyaya. Wa bihadza yantahil kalam, dengan ini selesai pembahasan surat Al-Lahab. Bima yassarallahu azza wa jal, dengan apa yang Allah telah mudahkan kita ala hadhihi surah, menyelesaikan surat Al-Lahab. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita, bisa menghilangkan penyakit-penyakit hati, misalnya membenci, tidak suka pada sunnah-sunnah Nabi, karena sunnah-sunnah Nabi itu termasuk jalan-jalan keselamatan. Nah, dan beliau dijadikan oleh Allah sebagai uswah hasanah. Pamangkana yarju laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun. Fi rasulillah di situ umum, ya, meliputi apa? Akidahnya, ya, meliputi ibadahnya, meliputi akhlaknya, dan seterusnya yang ada pada beliau. Karena beliau tidak berkata sesuatu kecuali dari Allah SWT. Semua dijadikan oleh Allah SWT menjadi tauladan. Bahkan beliau adalah Rasul terbaik, bisa menghasilkan umat terbaik apabila betul-betul
meneladani beliau. Nah, dan itu kita bisa meneladani beliau dengan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah senantiasa mengarahkan taufik dan hidayahnya pada kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.